Om Swastiastu, selamat pagi Ibu dan rekan-rekan sekalian. Sebelum memulai presentasi ini, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya dari kelompok 12 atas nama Komeng Arianawati dengan NIM 1913011010 dari kelas 3B. Kami akan mempresentasikan mengenai model pembelajaran ICARE ini, ICARE, yaitu Introduction, Connection, Application, Reflection, dan Extension. Sebelumnya, kami telah membuat media pembelajaran menggunakan Articulate Storyline 3 untuk memperdalam pemahaman kita mengenai model pembelajaran ICARE ini. Linknya dapat dilihat di kolom deskripsi. Kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama yaitu Putu Tiara Diyanti dengan NIM 19130111006. Yang kedua yaitu Ninyoman Gede Ayu Kesya Pratnyana Paramita dengan NIM 19130111008. Yang ketiga Koming Ari Dinawati dengan NIM 19130111010. Selanjutnya Niwayan Sunarti dengan NIM 19130111042. Dan Putu Nivedita Wirapuspanati dengan NIM 19130111043. Nah, pembahasan mengenai model ICARE ini dilatar belakangi karena semakin berkembangnya zaman, kita hidup di era serba digital yang memudahkan kita untuk melakukan proses belajar dan pembelajaran seperti melakukan pembelajaran online teaching atau e-learn. Nah, dalam proses pembelajaran, selain mengetahui, penting juga kita untuk memiliki kemampuan memahami serta kemampuan menerapkan. Dan salah satu model pembelajaran yang dipandang memberikan peluang bagi peserta didik untuk mengaplikasikan apa yang telah dipelajarinya serta efektif dalam pembelajaran e-learn ialah model pembelajaran ICARE ini. Adapun langkah-langkah dalam model pembelajaran ini seperti namanya, yaitu meliputi introduction, pengenalan atau pendahuluan, kemudian connection, yaitu menghubungkan sesuatu yang baru dengan sesuatu yang sudah dikenal siswa, kemudian application, yaitu menerapkan apa yang sudah dipelajari oleh siswa, kemudian reflection, yaitu merefleksi apa yang telah dikerjakan oleh peserta didik, dan yang terakhir adalah extension, yaitu memperkuat atau memperluas pembelajaran dan pemahaman siswa. Dengan demikian akan menjelaskan lebih lanjut mengenai model pembelajaran ICARE ini seperti kajian filosofinya, unsur-unsur model, situasi ideal penerapannya, serta kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran ICARE ini oleh rekan-rekan saya selanjutnya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Nivedita Wirapuspanati dengan NIM 19130111043. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai kajian filosofis dan pengertian dari model pembelajaran ICARE. Yang pertama yaitu kajian filosofis. ICARE merupakan singkatan dari Introduction atau pendahuluan, Connection atau koneksi, Application atau aplikasi, Reflection atau refleksi, dan Extension atau ekstensi ataupun perluasan. Model ini pertama kali dikenalkan oleh Bob Hoffman dan Don Ritchie pada tahun 1997 di San Diego State University. Model ini merupakan kerangka pedagogik dengan model pembelajaran online, tetapi tidak menutup kemungkinan apabila dilakukan secara offline pada sekolah-sekolah. Teori belajar pada dasarnya merupakan penjelasan mengenai bagaimana terjadinya belajar atau bagaimana informasi diproses dalam pikiran masing-masing peserta didik. Menurut Rianto, teori belajar terdiri dari 5 aliran. Yang pertama yaitu aliran behavioristik, yang dimana pandangan tentang belajar menurut dengan aliran tingkah laku. Yang kedua yaitu aliran kognitif, di mana mementingkan proses belajar itu sendiri. Yang ketiga yaitu aliran humanistik, di mana bermuara pada manusia itu sendiri. Yang keempat yaitu aliran sibernetika, yang berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi. Yang terakhir yaitu aliran konstruktivisme, suatu teknik pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif untuk memindah sendiri pengetahuan dengan pengetahuan-pengetahuan yang telah ada dalam dirinya masing-masing.
Dalam hal ini, model pembelajaran iCare sesuai dengan teori konstruktivisme, di mana teori konstruktivisme ini dipelopori oleh Piaget dan Vygotsky, di mana keduanya adalah tokoh terkenal. Teori belajar konstruktivisme pada hal ini berjalan dengan berdampingan. Teori belajar konstruktivisme menurut Piaget menekankan pada kegiatan internal individu terhadap objek yang dihadapi atau pengalaman-pengalaman pribadi yang dialami. Sedangkan teori belajar konstruktivisme menurut Vygotsky yaitu menekankan pada interaksi sosial dan melakukan instruksi pengetahuan dari lingkungan sosial. Menurut Losbarts dan Tobin, teori belajar konstruktivisme yaitu teori belajar yang memahami belajar sebagai proses pembentukan pengetahuan atau konstruksi pengetahuan oleh si belajar itu sendiri, di mana pengetahuan tidak bisa berpindah begitu saja dari otak pendidik kepada otak peserta didik, di mana peserta didik harus membangun pengetahuan itu sendiri. Peserta didik harus aktif dalam melakukan segala kegiatan, yaitu harus aktif dalam berpikir, menyusun konsep, dan memaknai hal-hal yang dipelajarinya. Sedangkan fungsi dari pendidik yaitu untuk membantu proses pembangunan informasi oleh peserta didik agar berjalan dengan lancar, sehingga peserta didik mampu membentuk pemahamannya sendiri dan dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran dan cara pandang peserta didik dalam pembelajaran. Hubungannya dengan model pembelajaran iCare adalah dalam model pembelajaran iCare menekankan peserta didik untuk membangun pengetahuan sendiri, mengembangkannya, serta menemukan konsep-konsep sendiri, yang kemudian terjadi pertukaran ide melalui diskusi. Yang sesuai dengan falsafah konstruktivisme, pendidik berfungsi sebagai fasilitator, sebagai jembatan penghubung ke tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Materi selanjutnya yaitu pengertian dari model pembelajaran iCare, atau Introduction, Connection, Application, Reflection, dan Extension, di mana model pembelajaran ini memberikan peluang bagi para peserta didik untuk mengaplikasikan apa yang telah dipelajarinya dalam kegiatan pembelajaran, di mana model pembelajaran iCare ini mencakup 5 elemen kunci kegiatan pembelajaran yang baik, di mana model pembelajaran iCare ini cocok untuk diterapkan pada anak-anak, peserta didik, remaja maupun orang dewasa. Selanjutnya yaitu model pembelajaran iCare menurut pandangan para ahli. Yang pertama yaitu menurut Jayanti, di mana model pembelajaran iCare ini berpusat pada peserta didik dan memiliki 5 tahapan, yaitu Introduction, Connection, Application, Reflection, dan Extension. Yang kedua yaitu menurut Imania, di mana sistem pembelajaran iCare ini mencakup 5 elemen kunci suatu pembelajaran yang baik, sehingga sangat baik untuk diterapkan bukan hanya pada pelatihan, melainkan pada pembelajaran di sekolah. Selanjutnya yaitu menurut Mawawi, di mana model pembelajaran iCare ini memastikan bahwa peserta didik mampu untuk melakukan atau mengaplikasikan apa yang telah dipelajari. Dari beberapa pandangan ahli tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa model pembelajaran iCare ini merupakan model pembelajaran yang digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas pembelajaran dengan cara memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengaplikasikan apa yang telah dipelajarinya. Serta model ini berpusat pada peserta didik dan memiliki 5 tahapan kunci. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Newayan Sunarti dengan NIM 191301142. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai unsur-unsur model pembelajaran iCare. Unsur-unsur pembelajaran iCare ini yang pertama adalah sintak, yang kedua prinsip reaksi, yang ketiga sistem sosial, yang keempat sistem pendukung, kelima dampak instruksional, yang keenam dampak pengiring. Yang pertama yaitu sintak. Sintak merupakan langkah-langkah, fase-fase atau urutan kegiatan pembelajaran. Dalam model pembelajaran iCare ini ada 5 langkah-langkah, yaitu yang pertama introduction atau perkenalan, kedua connection atau menghubungkan, yang ketiga application atau menerapkan, yang keempat yaitu reflection atau refleksi, yang kelima yaitu extension. Extension yaitu memperluas dan evaluasi. Yang kedua yaitu prinsip reaksi. Prinsip reaksi merupakan memberikan gambaran kepada pendidik
tentang bagaimana cara memandang atau merespon apa yang dilakukan peserta didik dalam pembelajaran. Prinsip reaksi dalam model pembelajaran IKER ini yaitu yang pertama memberikan perhatian pada setiap interaksi antar siswa. Yang kedua yaitu mengelola sumber belajar yang dapat mendorong siswa menjalankan aktivitas belajar. Yang ketiga yaitu memberikan bimbingan belajar kepada setiap kelompok yang membutuhkan. Yang keempat yaitu mengarahkan siswa untuk mengkonstruksi pengetahuannya. Selanjutnya yaitu sistem sosial. Sistem sosial merupakan hubungan hierarkis atau otoritas pendidik dan peserta didik yang menunjukkan peranan antara pendidik dan peserta didik dalam pembelajaran. Sistem sosial dalam model pembelajaran IKER ini yang pertama yaitu pembelajaran berpusat pada siswa, guru sebagai mitra pembelajaran. Yang kedua, motivator dengan menggali pola pikir siswa agar lebih aktif dan semangat. Yang ketiga, konduktor dengan guru berperan untuk mengatur dan mendorong setiap siswa sehingga mereka tetap dalam aktivitas belajar. Yang keempat, mediator dalam pemecahan masalah dalam materi melalui penguatan pada kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu sistem pendukung. Sistem pendukung merupakan kondisi atau syarat atau fasilitas-fasilitas teknis yang diperlukan untuk terlaksananya kegiatan pembelajaran. Sistem pendukung dalam model pembelajaran IKER ini yang pertama ada buku model, buku petunjuk guru, rencana pembelajaran, dan buku siswa. Yang kelima yaitu dampak instruksional. Dampak instruksional adalah hasil belajar yang dicapai langsung dengan cara mengarahkan para pelajar pada tujuan yang diharapkan. Dampak instruksional dalam model pembelajaran IKER yaitu kemampuan mengkonstruksi pengetahuan. Yang kedua, penguasaan bahan ajar. Ketiga, kemampuan pemecahan masalah. Keempat, kemampuan berpikir kritis dan keterampilan kooperatif. Yang keenam yaitu dampak pengiring. Dampak pengiring merupakan hasil belajar lainnya yang dihasilkan oleh suatu proses belajar mengajar, sehingga akibatnya tercipta suasana belajar yang dialami langsung oleh peserta didik tanpa arahan langsung oleh pendidik. Dampak pengiring dalam model pembelajaran IKER yang pertama yaitu kemandirian dalam belajar. Yang kedua, sikap positif dan menyenangkan terhadap materi. Hal tersebut karena melalui mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri akan membuat materi yang terkesan sulit demi sedikit akan diubah menjadi sangat menyenangkan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Gede Kesya Pratina Pramita dengan NIM 19130111008 dari kelas 3B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang situasi ideal dari model pembelajaran IKER beserta kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran IKER. Nah, dimulai dari situasi ideal dari model pembelajaran IKER. Sebelumnya, telah kita ketahui bahwa model pembelajaran IKER itu merupakan salah satu model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperolehnya. Jadi, situasi ideal dari model pembelajaran IKER ini adalah peserta didik mampu untuk mengkonstruksi pengetahuannya dan mengaitkan serta mengaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Nah, disinilah diperlukan keaktifan dari peserta didik itu sendiri, sehingga proses pembelajaran tidak hanya menjadi peran guru atau peran peserta didik saja, tetapi harus kerjasama antara guru dan peserta didik. Hal tersebut karena guru sebagai fasilitator, motivator, pembimbing, konduktor, dan mediator dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, model pembelajaran IKER ini bersifat fleksibel. Kemudian, salah seorang ahli yang bernama Biru, beliau mengatakan bahwa model pembelajaran IKER ini memberikan kesempatan kepada guru untuk mengubah pengalaman belajar peserta didik melalui penekanan di setiap tahapnya. Selanjutnya, terdapat juga pendapat dari seorang ahli yang bernama Agnostopoulos. Beliau mengatakan bahwa jika guru lebih fokus pada tahap connection, maka guru dapat menggunakan pendekatan dengan menanamkan konsep secara maksimal. Tapi, jika guru lebih fokus pada tahap application dan reflection, maka guru dapat menggunakan pendekatan dengan mencerminkan pembelajaran konstruktivisme, serta dengan guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Nah, model pembelajaran
IKER ini juga memiliki rangkaian pembelajaran di mana peserta didik diarahkan untuk mengingat kembali pengetahuan yang telah dimilikinya. Hal tersebut karena dalam model pembelajaran IKER ini, bahwa pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang dapat berlangsung secara terus-menerus. Selanjutnya, setelah peserta didik dapat mendapatkan pembelajaran di kelas, diharapkan peserta didik dapat mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperolehnya. Hal tersebut dilakukan agar peserta didik lebih mengingat pengetahuan yang diperolehnya melalui pengaplikasian pengetahuan yang didapatkan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran IKER. Setiap model pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitupun juga dengan model pembelajaran IKER memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Berikut kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran IKER. Kelebihan dari model pembelajaran IKER. Pertama, pemetaan struktur isi yang seimbang antara teori dan praktek bagi guru dan peserta didik. Artinya, materi pembelajaran yang dipelajari oleh peserta didik akan diberikan kesempatan untuk mempraktekkan atau mengaplikasikan pada kehidupan sehari-hari berdasarkan pada materi pembelajaran yang telah dipelajari. Yang kedua, memiliki pendekatan berbasis life skill. Life skill atau keterampilan hidup itu adalah kemampuan untuk berperilaku yang adaptif dan positif agar peserta didik dapat menyelesaikan kebutuhan dan tantangan pada kehidupan sehari-hari secara efektif sesuai dengan pengetahuan yang telah dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Dan yang ketiga, memungkinkan sekolah untuk melakukan monitoring dan evaluasi yang terbuka kepada gurunya. Dengan adanya monitoring atau pemantauan dalam kegiatan proses pembelajaran, akan memastikan kesesuaian proses dan capaian pembelajaran sudah sesuai dengan rencana pembelajaran atau tidak. Sementara evaluasi untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dalam setiap kegiatan proses pembelajaran. Dan yang keempat, memberikan peluang kepada sekolah untuk memformulasikan kembali struktur kurikulum yang ada, sebab kebutuhan dan tantangan dalam kehidupan sehari-hari akan berkembang seiring berjalannya waktu. Dan yang kelima, memberikan kesempatan kepada guru untuk melakukan apersepsi pada setiap awal kegiatan pembelajaran agar nantinya peserta didik lebih mudah untuk memahami materi pembelajaran yang akan mereka pelajari. Nah, persepsi itu adalah salah satu usaha guru untuk mempersiapkan peserta didik secara fisik dan mental agar peserta didik siap untuk menerima pembelajaran pada hari itu juga. Dan salah satu usaha guru adalah dengan menghubungkan atau mengaitkan pengetahuan dan pengalaman yang lama yang ada kaitannya dengan pengetahuan atau pengalaman yang baru agar agar peserta didik lebih mudah untuk memahami materi pembelajaran yang akan dipelajari. Dan yang kekurangan dari model pembelajaran IKER. Yang pertama, menuntut kemampuan analisa yang menyeluruh terhadap deskripsi dan struktur kurikulum, serta memerlukan juga pemahaman guru terhadap semua panduan kebijakan implementasi kurikulum. Sebab, pada model pembelajaran IKER ini memberikan peluang kepada sekolah untuk memformulasikan kembali struktur kurikulum yang ada. Dan yang kedua, menuntut guru untuk selalu otomatis dalam melakukan analisa komponen model IKER berdasarkan topik materi yang akan diajarkan. Dan yang ketiga, dan yang sekaligus yang terakhir, menuntut sekolah dan guru dalam melakukan analisa kebutuhan dan tren pemanfaatan bidang ilmu dalam kehidupan sehari-hari oleh peserta didik, sebab kebutuhan dan tren pemanfaatan bidang ilmu dalam kehidupan sehari-hari akan berkembang seiring berjalannya waktu. Nah, setiap model pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitupun juga dengan model pembelajaran IKER. Oleh karena itu, maka guru akan lebih memilih untuk menerapkan lebih dari satu jenis model pembelajaran. Mengingat dengan sesungguhnya sangat sulit jika hanya menerapkan satu jenis model pembelajaran. Karena banyak aspek yang harus disesuaikan. Sehingga proses pembelajaran akan berjalan dengan baik dan lancar, serta materi dapat diresapi dan digunakan dengan baik oleh peserta didik. Nah, sekian presentasi saya tentang situasi ideal dari model pembelajaran IKER beserta kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran IKER. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, perkenalkan nama saya Putu Tiara Dianti dengan NIM 19130111006 dari kelas 3B Pendidikan Matematika. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu kesimpulan dari makalah yang kami buat, yaitu mengenai model pembelajaran IKER. Nah,
Berdasarkan suatu teori belajar, diharapkan suatu pembelajaran dapat lebih meningkatkan perolehan hasil belajar dari peserta didik. Nah, dalam hal ini, model pembelajaran IKER sesuai dan sejalan dengan teori belajar konstruktivisme, di mana belajar merupakan proses pembentukan pengetahuan yang dilakukan oleh peserta didik. Sedang belajar dalam model pembelajaran IKER juga menekankan peserta didik untuk membangun pengetahuannya sendiri. Model pembelajaran IKER adalah model pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memberikan kesempatan untuk mengaplikasikan apa yang telah dipelajari dan berpusat pada peserta didik atau student center, serta memiliki 5 tahapan kunci pembelajaran, yaitu introduction, connection, application, reflection, dan extension. Introduction yaitu pendahuluan, connection yaitu menghubungkan sesuatu yang baru dengan sesuatu yang telah diketahui atau dikenal oleh peserta didik. Kemudian application yaitu mempraktikkan atau menerapkan, reflection yaitu merefleksikan apa yang telah dipelajari, dan extension yaitu memperluas atau memperkuat pembelajaran. Setiap guru pasti memiliki model pembelajaran yang berbeda-beda antara guru yang satu dengan guru yang lainnya untuk diterapkan dalam suatu pembelajaran. Nah, salah satu model pembelajaran yang diterapkan yaitu model pembelajaran IKER. Hal tersebut karena model pembelajaran IKER merupakan salah satu model pembelajaran yang memberi peluang kepada para peserta didik untuk memiliki kesempatan mengaplikasikan apa yang telah mereka pelajari dalam pembelajaran. Kemudian model pembelajaran ini juga memiliki rangkaian pembelajaran di mana para peserta didik diarahkan untuk mengingat apa yang telah dijelaskan terdahulu, karena pada model ini diyakini bahwa pembelajaran yang baik dilakukan secara terus-menerus. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.